bicarakan Mulai, tadi. mulai. Nggak, diam dulu. Saya tadi diam. dulu, Bang. Nah, tentang Trinitas tadi yang dibicarakan tadi, coba kita buka dulu di dalam Ulangan. Kitab Ulangan 32 lagi, ayat nggak usah 39. diulangin. Lagi dah nih. Jadi Diulangin melulu. buka kitab Ulangan 32 ayat 39 itu di perjanjian lama ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Dan sesuaikan Trinitas. dan samakan itu sudah digenapi di dalam Yohanes 8 ayat Udah, Pak. Sebentar, Pak. Izin Bang Palopo, Bang Alip. Saya mau himbau aja ke bawah saudara-saudara Muslim. Izin follow akun ini ya. Udah 4 akun saya ke Bennett nih. Oh iya, oke. Izin di teman-teman follow ya. Teman, ya izin di follow semua ya akun di atas teman-teman ya. Jadi di sini informasi teman-teman ya. Ini edukasi ini pagi-pagi ya. Edukasi. Ternyata memang Trinitas itu jauh sebelum Yesus ada sudah Iya. ada ya, Ustaz Alif ya. Poinnya di situ ya. Ada. Bahkan ini Bang Palopo. Tahu saya. Terkait Ini Horus ini dia lahirnya di kota Anu. Kota Anu itu dalam bahasa yang mereka pahami adalah tempat roti. Nah, Yesus pun sama di Bethlehem. Bethlehem rumah roti. Kalau kota Anu itu tempat roti, ya. Kalau di Bethlehem itu artinya rumah roti. Nah, makanya di Bible ada, pergilah kau ke kota si Anu. Untuk apa? Ngambil catatan-catatan mereka. Supaya kita masukin ke dalam kitab kita. Nah, ada itu kan? Pergilah ke kota si Anu kan? Kota Anu ya. Nah, bayangkan mirip. Terus Anda mau bantah apa lagi? Tadi kan dia minta ke kitab Ulangan katanya kan. Ulangan 32 nomor 3. Ya, silakan Iya, diulangin. Ulangan 32 nomor 39 kan? Ya, coba dibaca Bang, kalau nggak salah Bang. Oke, Kalau nggak salah, coba baik. dibaca. Saya baca ya. Ulangan 32 nomor 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak akan ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ini Tuhannya Bani Israel ya Pak ya? Oke. Oke, sebentar. Ini Tuhannya Bani Israel kan? Tuhannya Nabi Musa, betul? Sebentar saya jelaskan Bang. Sebentar, Pak, saya nanya dulu Pak. Tadi kan saya suruh baca nih. Tuhan, sebentar Pak. Tuhannya Nabi Musa itu yang menghidupkan dan yang mematikan, betul? Dengar dulu penjelasan saya. Tuhannya Nabi Musa itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Kalau Tuhannya Kristen yang dihidupkan dan yang dimatikan. Oh, cakep. Ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Jadi di situ dikatakan kan ada kata dia. Siapa aku dan siapa dia? Ayo, Ya. siapakah aku? Siapakah aku? Itu kan? Siapa? Ayo. Siapa aku? Jadi Yesus menggenapinya itu. Yesus menggenapinya itu di dalam Yohanes 8 ayat 56. Pak, dengerin saya bilang tadi, kalau Tuhannya Bani Israel itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Kalau Tuhannya Kristen yang dihidupkan, yaitu dari bayi, dia disusui oleh ibunya, dikasih makan, dia hidup, dan yang dimatikan digantung pada kayu salib. Ya beda lah di sini antara Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Kristen. Makanya nggak usah kita perjanjian lama Pak, makin berat PR-nya. Itu adalah nubuatan. Perjanjian baru adalah penggenapan buat nubuatan. Ngerti nubuatan. Clear nanti. Bukan bicara nubuatan Pak. Ulangan itu Yesus genapi, yaitu di dalam Yohanes 8 ayat 56. Yesus genapi. Coba buka Yohanes 8 ayat 56. Terus yang menggenapi 1 Korintus 4:10 siapa Pak? Nggak, lu usah kemana-mana dulu. Itulah kebiasaan apa. Yang menggenapi 1 Korintus 4 buka nomor Yohanes 10 8 ayat 56. siapa? Yohanes 8 ayat 56. Apa Yohanes 8:56? Sebentar biar maju kita sapa dulu ya. Si Choice Khairul ini Bang. Assalamualaikum, selamat siang Khairul. Di ayat itu Khairul Muslim atau Yesus Kristen? menggenapi dari Sabar dulu Pak. Pak Bang Khairul Kristen atau Muslim ini? Halo Bang. Pak Khairul.
Ayo Bang ya, standby di bawah dulu Bang ya. Kita mau naikkan teman-teman Kristen ini. Ya, oke. Silakan. Itu Pak Suratan harus dikasih 1 Korintus 4:10. Pak Suratan mungkin belum tahu dia. Iya, penggenapannya itu ya. Kristen menggenapi 1 Korintus 4:10. Itu ada tuh. Itu masalah Trinitas itu. Buka belum tuh. 1 Korintus 4 nomor Yohanes 10. 8 ayat 56. Iya, ya itu. Coba Pak Suratan buka dulu tuh 1 Korintus 4 nomor 10. Itu Ya, masalah Yohanes 8 ayat Trinitas. 56 belum dibuka. Gimana kalau lompat-lompat sih? Kok lompat-lompat Ya lanjut sih? Ustaz Alif. Coba buka. Oke, apa yang disampaikan di Yohanes 8 itu apa? Nah, coba dibacakan. Nggak jelas ini mah. Nggak ada, ini masalah Abraham Iya. itu bersuka cita melihat hariku. Maksudnya melihat hari kok lihat Yesus. Coba Yohanes 8 ayat 56. Sabar dulu Pak, sabar dulu Pak. Apa Ya tertulis Bapak di ini situ? yang lain kali Pak kalau Sampai diskusi tuh nge-lag, harus woy. data gitu loh, jangan disuruh orang gitu. Jadi nggak enak diskusi gitu Pak, ya. Silakan mengeluarkan teman-teman data Kristen itu, yang mau Pak. naik ya. Tergantung Permintaan, pembicaraan, ya. Pak. Udah dibuka, Pak? Belum. Siapa tadi permintaan teman-teman Kristen ya? Jadi udah sepakat kita ya. Tadi bahwa memang banyak sekali persamaan yang nggak tahu atau kebetulan atau bagaimana ya teman-teman. Kemiripannya memang sangat signifikan gitu ya. Yesus itu dilahirkan dari mamanya. Harus juga dilahirkan dari mamanya. Jadi sama-sama dilahirkan ya teman-teman ya. Betul. Sama. Terus Horus itu Loh. waktu bayi dia dibawa keluar dari Mesir untuk menghindari murkanya Tipon. Ini diskusi gimana? Nah, Yesus dibawa ke Mesir untuk menghindari murkanya siapa namanya? Siapa dulu? Herodes. Ya. Sama kan? Sama-sama. Udah ketemu belum? Yang lebih duluan siapa? Mereka ribuan tahun lebih dulu. Sebentar, kita sapa dulu Pak Sandy. Pak Sandy Saragi. Ya, silakan. Pak Sandy Saragi. Ya, betul. Ya, selamat pagi. Dari Muslim, Kristen atau Katolik, Pak? Hari Kristen kita, Kristen. Iya, ya. Silakan Pak. Apa yang mau ditanggapi? Kayaknya banyak persamaan ini. Ini gimana? Dari pengajaran pagan Yunani dengan kekristenan. Silakan Pak. Ya, mungkin ada persamaan, tetapi beda. Seperti Anda bilang tadi, Horus itu dibaptis, itu tidak benar. Oh. Dan Horus lahir di kota roti, itu juga tidak benar. Oh iya, yang benar yang mana, Pak? Lahir di rawa-rawa Sungai Nil. Iya. Nah, yang benar jadi yang di jangan mana di paksakan datanya Anda rawa-rawa itu. di Nil. Oke, saya cari. Kita tunjukin data, Pak. Hah? Tunjukin data, Pak. Saya akan cari siapa Horus lahir di mana dia. Tunjukin data. Tunjukin data gitu. Iya. Coba Anda tunjukin data kalau Horus di apa? Dibaptis. Baik, saya tunjukin ya datanya. Silakan. Nanti Anda tunjukin lagi bahwa Ini Horus habis tidak ini Sandy, dibaptis. gitu. Ya. Ya. Habis itu Pak Sandy nunjukin data juga. Iya. Betul. Ini kok bisa di rawa-rawa? Iya. Rawa di sana. Baru tahu saya ada rawa-rawa kan. Dulu ya, ngelag ini HP-nya. Aduh. Iya. Aduh, enggak. Ini Ustadz Ali, ini baru saya dengar lagi kok dewa lahir di rawa-rawa. Iya, mungkin pas Jadi lagi. gini lah, nggak usah, yang lain nggak usah apa ribut dulu. Siapa yang paling apa? Saya Ini. turun dulu bentar ya, ngelag Pak Ali HP-nya ini. dulu, Pak Ali. Enggak, Nanti dulu. Oh iya. Naik lagi Ustaz Pak Ali, Ali. kalau Lagi, bisa buka Ustadz kamera, Ali. kita buka kamera. Ini edukasi nih, mantap ini. Ya bentar, saya nggak mantap bisa ini. gerak ini layarnya. Aduh. Oh iya, Buka kamera, kita buka Turun kamera. dulu. Ustaz Alif mengambil rupa manusia dulu. Setelah itu bangkit lalu naik lagi ke langit. Ustaz Alif. Ya, Kalau gitu Pak Ali, buka boleh. kamera, buka kamera. Ya, Sebentar. silakan ditampilkan datanya Pak. Rawa-rawa di mana? Rawa-rawa. Nah, rawa-rawa dulu aja rawa. Bapak yang buka kamera rawa-rawa. Pak, tampilkan dulu Pak Sandy. Enggak, Anda dulu, Anda yang mengatakan tadi Yesus Horus lahir di kota roti. Horus lahir Itu lagi dicari, lagi disiapkan datanya. Iya. Sekarang Pak Sandy Nah, siapkan data saya rawa-rawa. sudah ada data. Jadi Anda dulu. Ya udah tunjukin Yang datanya. bilang Ya, bilang tadi. silakan ditunjukkan Pak. Lahir di rawa-rawa, silakan. Nah, Jangan-jangan Pak Sandy nggak bawa data lagi. ngapain? Aduh, saya bilang ada.
Ada datanya? Ada datanya ada? Ada nggak? Ada. Coba tunjukkan. Coba tunjukkan. Udah, Ayo. Anda dulu tunjukkan biar jangan asal bicara. Oh, nggak yakin dengan datanya? Anda tadi dulu bicara, tapi data Anda tidak tunjuk. Dari Anda itu asal bicara. Oke, berarti yang tidak menunjukkan data salah. Ya jelas sekali, Bun. Bagus. Sekarang Pak Sandy tunjukkan datanya. Anda udah siap salah. Berarti Anda sudah siap salah? Sudah Anda siap? siap salah? Siap, saya siap salah. Sekarang Anda tunjukkan datanya kalau itu di rawa-rawa. Udahlah, kalau udah ngaku salah, udahlah. Sebentar. Masa gitu? Kalau cuma mau nunjukin data, ya? saya punya ini daftar kesamaan nih. Aku cuma ada satu handphone ini, bro. Ini ya, saya punya daftar kesamaan rawatnya ada di bawah hidung Bapak tuh. Tuh datanya, Pak. Tuh, Sandy, jangan dulu kalau cuma mau data kayak gitu ya. Ini banyak nih, jangan kabur. Ada 42 ya kesamaan. Yang tadi dikatakan di sini. Nah, di sini. Bukan dulu banyak. Horus di kota Anu. Ya kan? Sama kan? Tuh ada datanya tuh. Tidak benar semua ya. Saya tidak di blok. Cuma satu ada handphone. Jadi nggak bisa menunjukkan data sama Anda. Nih. Bisa nunjukkan Kalau ada pasti ada. Nih. Salah kau Pak Sandy ya. Coba baca nih. Horus lahir di Anu, tempat roti, dan Yesus lahir di Bethlehem atau rumah roti. Waduh. Sekarang giliran Sandy, bukain datanya. Bukain datanya. Buka. Rawa-rawa. Silakan. Itu rawa di bawah hidung rawa tuh semua tuh. Jadi ini 30 juz gitu. Monyong satu ini. Dia Trinitas kan? Nah, tidak utuh sebagai Tuhan, ya kan? Betul nggak Pak Toko? Nah, kalau dia utuh sebagai Tuhan kan berarti dia bukan cuma suara, tetapi dia secara penuh dia adalah pribadi Tuhan, kan gitu. Jadi Yesus itu nggak penuh sebagai Tuhan. Nah, itu kesimpulan saya. Silakan Pak. Tapi itu tidak bisa dipisahkan, Bang Al. Tubuh saya, pikiran saya, dan roh saya ini nggak bisa terpisah, yaitu saya. Saat ini saya sedang berbicara dengan Bang Al kan. Ini saya bisa berbicara seperti ini karena saya ada pikiran di dalam saya tuh, ada pikiran saya. Dan saya berbicara seperti ini karena saya hidup, karena ada roh. Terus Bang Al akan bilang sedang berbicara dengan tokoh mentari. Itu satu kesatuan semua. Pikiran saya dan roh saya. Kalau nggak ada pikiran dan roh saya nggak bisa berbicara dengan Bang Al seperti ini. Silakan. Itu analoginya, analogi sesat Pak. Kenapa sesat ya? Kalau cuma suara saya nggak punya otoritas apa-apa, karena suara saya kan tidak ada bentuknya. Suara saya ini kan abstrak, nggak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Yesus kan bukan suara. Yesus dia kan berbentuk manusia Pak. Jadi tidak equal dengan analogi Bapak. Ya Bapak katakan dia firman suaranya saja misalnya kan. Tapi Yesus kan bukan cuma suara, dia berwujud manusia, dia ada pikiran, ada kehendak, ada hawa nafsu juga kan. Nah jadi nggak sesuai dengan yang Bapak analogikan itu. Kalau sekedar suara, saya rekaman suara saya juga bisa kayak gitu kan, saya perdengarkan ke orang seperti kata Bapak tadi. Lalu tapi apa rekaman suara saya bisa melakukan sesuatu kan? Nggak bisa, ya nggak bisa, nggak ada kuasa apa-apa itu. Oke, kita terus membahas firman ya. Tapi saya bilang kan suara saya ini, perkataan saya ini berasal dari pikiran saya. Itu yang menjadi manusia, itu logos yang ada di dalam Allah. Pikiran, bukan rema yang terdengar. Misalnya Bang Al mendapat WA dari atasan Abang tuh, menyuruh Abang pergi ke kantor. Apakah Abang akan memati sang direktur? Coba Bang, Abang di WA nih sama Pak Direktur nih, Pak Al datang ke kantor hari ini, Abang akan patuh apa enggak tuh? Itu analoginya ngawur Pak. Kenapa? Karena kalau saya dapat WA atau dapat suara dari bos saya, nggak sepenuhnya saya percaya Pak. Kenapa? Karena itu bisa dimanipulasi, ya, nggak bisa dipegang itu. Dan suara itu tidak berwujud manusia. Suara kan berbeda dengan aslinya Pak, makanya tidak bisa dipastikan. Itu apa analoginya tidak apple to apple. Manusia itu bukan cuma suara Pak, dia ada
ada jasadnya, ada pikirannya, ada tubuhnya, ada rohnya. Bagaimana mungkin Bapak komparasikan cuma dengan suara doang? Jadi nggak ini, maksud saya itu aneh gitu dan sesat pemahamannya gitu. Seharusnya equalnya kalau pribadi dengan pribadi juga. Kalau pribadi cuma disandingkan atau dikomparasikan cuma dengan suara doang, ya sama seperti Bapak mengkomparasikan telur dengan kulit telur. Bapak ke warung bilang beli telur, kalau dikasihnya kulit telur, Bapak mana terima? Kenapa? Karena kulit telur itu bukan telur. Walaupun dia berasal dari telur, tidak menjamin bahwa dia adalah telur. Bapak akan ditabok sama orang pembeli. Aku beli telur, kau kasih aku kulit telur, gilanya kau? Warasnya kau? Ku beli telur, kau kasih aku kulit telur. Memang kulit telur berasal dari telur, tetapi kulit telur itu bukan telur, Pak. Jadi tolong luruskan analogi Bapak. Oke, lanjut. Oke, Bang Al, analoginya yang kulit telur tuh tetap itu yang salah. Saya tetap analoginya ke fokus firman, pikiran yang ada di dalam. Sama aja. Suara saya itu bukan diri saya. Iya, tunggu dulu, Bang. Tadi Abang bilang menyebut sisi lain dari kasus. Kalau suara itu palsu gimana? Ya saya nggak berbicara itu palsu. Saya berbicara ini asli. Sang direktur nge-WA Abang nih. Pak Al datang ke kantor, Anda nurut gak? Jangan bilang, oh itu bisa aja palsu. Itu sisi lain. Saya berbicara kejadian yang sebenarnya nih. Direktur Anda nge-WA Anda nih. Pak Al harap datang ke kantor hari ini. Anda nurut gak? Itu bukan direktur, tapi perkataan sang direktur. Anda akan nurut gak? Oke. Saya tanggapi ya. Jadi ya, ini analoginya sesat. Kenapa? Ya, Bapak berfilsafat di sini ya. Berfilsafat itu ngawur, Pak. Kenapa? Suara itu tidak setara dengan orang, Pak. Ya, suara itu cuma bagian dari orang. Satu orang itu dia punya suara, punya rambut, punya mata, punya kepala, punya jasad dan seterusnya, lengkap utuh sebagai manusia. Nah, sedangkan Bapak cuma mengambil suaranya doang. Ya, tidak bisa, Bapak. Orang mati, orang mati suaranya masih bisa direkam dan ada. Apakah itu masih bisa dikatakan sama dengan ketika dia masih hidup? Ya nggak sama. Dia udah nggak punya kuasa apa-apa. Ya, jadi dia bisa dikatakan satu pribadi itu kalau utuh. Jadi kesimpulan saya, ya kalau Yesus cuma suara doang, firman doang atau logos doang, dia tidak utuh sebagai Tuhan. Kesimpulannya, begitu. Silakan. Oke, Bang. Ini masuk Bunda. Saya ke aringan judul loh. Nanti Bunda masuk ya Bang Al udah ini. Ya silakan. Suara saya terdengar nggak Mbak Vera? Terdengar sayup-sayup seperti di atas tower. Saya di mute atau nggak tahu saya ke aringan judul. Nggak ada di mute Pak Toko. Silakan Anda bernarasi, asal jangan itu aja dekat-dekat mic. Oh iya, maksudnya saya suka mute diri saya sendiri. Iya, makanya nanti mic-nya juga ketelen. Lanjut. Suara tahu itu saya, Bang Al, saya tahu nih tentang suara tetap ya. Misalnya saya menghina Bang Al sekarang nih, misalnya ya. Terus Bang Al datang ke rumah saya. Komentari, kenapa kamu menghina saya? Terus saya bilang, loh Bang Al, yang hina abang bukan saya, tapi suara saya. Bang Al pasti akan bilang, suara kamu itu berarti kamu. Karena itu berasal dari pikiran saya yang ada di dalam saya. Terus itu balung cilik Kristen apa Muslim tuh? Coba balung cilik disapa Bang Dalbo. Saya mute dulu. Iya, selamat pagi balung cilik. Pagi balung cilik monitor. Balung cilik selamat pagi. Udah monitor nih balung ciliknya. Silakan Pak Toko. Mbak Vera, itu judulnya di ke atas itu saya nggak bisa lihat sinyal saya merah atau enggak, saya nggak lihat mute atau enggak. Iya, digeser ke muka host aja, host. Iya, tutupin mata host aja. Ini Pak Toko sama host lagi ini kayaknya. Mbak Vera,
Coba nanya apa sama Bang Al, silakan. Kalau Tia Haru tuh kayaknya diam aja dia, nggak apa-apa sih. Oke, kalau Bang Al kayaknya udah final ya, nggak sepakat dengan apa yang sudah Bapak narasikan. Kalau Bunda sih ingin pakai data aja. Kalau Bunda tuh nggak bisa beranalogi seperti Pak Toko gitu. Nah, sekarang sebelum Bunda lanjut, Bunda mau bertanya dulu sama Pak Toko. Berarti kalau menurut Pak Toko, sekali lewat Bunda dengar analoginya, bahwa Yesus itu menurut Pak Toko adalah firman itu sendiri atau Bapak itu sendiri. Betul nggak? Silakan. Iya, firman yang menjadi manusia. Oh, oke. Berarti Pak Toko mengatakan firman itu adalah Bapa yang telah menjadi manusia. Betul begitu? Iya, Pak. Sepakat begitu, Pak Toko? Pak Toko? Iya. Sepakat ya, sebelum Bunda lanjut, sepakat begitu. Jangan salah jadi narasi Bunda selanjutnya gitu loh. Iya. Oke. Bisa Bapak? Bu Mbak Vera. Mbak Vera. Iya. Bu, firman ya, bukan Bapak yang menjadi manusia, tapi firman sang Bapak. Iya, jadi firman itu menurut Pak Toko adalah Bapak itu sendiri, betul? Firman itu adalah Bapak, betul? Dan menjadi manusia di dalam Yesus, begitu? Iya, seperti analogi saya tadi, suara saya adalah saya. Tapi suara saya, begini Mbak Vera, dulu Mbak Vera ya, tunggu sebentar, biar nyambung kata Mbak Vera. Saat ini, saya sekarang sedang berbicara dengan Mbak Vera. Kalau Mbak Vera menentang suara saya sekarang ini, berarti Mbak Vera menentang saya tuh. Kalau Mbak Vera menuruti perkataan saya, berarti Mbak Vera menuruti saya, karena perkataan saya berarti saya. Kalau saya menghina Mbak Vera, berarti kalau perkataan sekarang ini menghina Mbak Vera, berarti saya yang menghina Mbak Vera. Karena perkataan saya berarti saya yang berasal dari pikiran saya yang ada di dalam saya. Tapi suara saya tidak bisa menyentuh Mbak. Oke, paham. Tapi Bunda nggak akan menanggapi menjadi Bunda. Disapa dulu itu. Iya, izin ya Pak Toko ya. Selamat pagi Paul. Selamat pagi Bunda, Bang Dalbu, Pak Ustadz, Bang Al, dan Bang Toko Mentari. Ya, Pak Paul agamanya izin maaf, Kristen atau Islam? Kristen Bunda. Oke, standby dulu ya, boleh ya Pak Paul ya, mau dicat sebentar ya. Siap. Oke, lanjut Pak Toko, lanjut. Oke Mbak Vera, sebelum saya lanjut, di bawah kalau Mbak Vera lihat ada seorang namanya thank you. Nah dijambak aja tuh Mbak Vera, suruh naik. Udah nggak apa-apa, fokus sama. Oke, lanjut Mbak Vera. Pak Toko gimana sih, udah saya di depan Pak Toko gini masih aja ngelirik-lirik yang lain. Aduh, nih. Pak Toko. Thank you itu Kristen. Bunda mau nanya nih. Dia teman saya Mbak. Oke. Pakai data ya. Di Keluaran 33. Enggak apa-apa. Naik. Ya naik. Thank you. Keluaran 33:20 Pak Toko. Pak Toko ada Bible nggak di situ? Bunda ada kasih 2 data nih sama Bapak ya. Cuman yang Keluaran 33:20 Bunda baca ya. Oke, tunggu saya buka dulu. Keluaran 33 20. Ya. Ya, oke. Bapak atau Bunda yang baca? Silakan. Baper aja lah, coba. Oke. Lagi firman-Nya. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang. Aku dapat hidup. Nah, menurut Pak Toko, bagaimana dengan data tertulis yang ada di Bible Bapak ini? Silakan. Oke, karena tidak ada yang tahan memandang wajah Allah, oleh karena itu Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya yang menjadi manusia, supaya orang melihat, supaya orang tahu Allah itu ada.
Melalui Yesus Allah menyatakan dirinya. Coba jadi Bang Paul dijawab. Nggak dulu, Bunda mau ke Bapak dulu. Satu data lagi. Nanti Iya begitu, Mbak. Nanti Bang Paul urusannya Bang Dalbo itu. Kan kalau Pak Toko kan nggak mau Bang Dalbo tuh sampai. Saya badian dulu. Nah, ada Kang Dito sampai berkumis loh. Bang Dalbo disuruh diem, lihat tuh sampai tumbuh bulu. Ah, Pak Toko kejem banget sih ah. Pak, di Yohanes 5:37, Pak. Yohanes. Ya, Yohanes 5 nomor 37 ayat 37 ya. Oke. Silakan. Ya. Bapak yang baca dong, manja banget masa Bunda yang baca. Oke. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun. Mana report tadi? Anju. Iya. Selanjutnya Pak, selanjutnya 38-nya. 38-nya Pak. 38-nya. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Nah, kalau nggak percaya Yesus berarti nggak percaya. Ya, percaya Yesus sebagai apa dulu? Sebagai apa dulu Bunda tanya di sini kan jelas. Firman yang diutus. Ya sebagai apa Yesus sebagai di firman sini? yang diutus. Berarti Yesus sebagai utusan. Kan? Iya, bukan firman itu sendiri kan? Oh, firman yang diutus. Berarti Yesus utus dari mana? Ya utus kemana? Kan kalau utusan tuh berarti satu daerah, satu tempat ke tempat yang lain, itu utusan, Mbak. Nah, ya, Yesus udah, dari mana diutus kemana? Dari surga, diutus ke dunia. Ya, diutus ke dunia buat ngapain? Buat ngapain sih Yesus datang ke dunia? Buat ngapain Yesus? Diutus Bapak buat apa ke dunia? Mengajar kebaikan, menyelamatkan manusia. Berarti Yesus utusan dong, bukan logos atau kata Bapak, firman itu sendiri yang telah menjadi Yesus, menjadi manusia. Salah analoginya kalau Bapak dengan data ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri, betul? Iya, Bu, Ibu Vera, Mbak Vera. Utusan itu diutus dari suatu daerah ke daerah lain atau dari suatu tempat ke tempat lain. Yesus itu utusan, ya. Firman yang diutus turun ke dunia. Jadi Yesus dari mana diutus kemana? Dari surga, dari dalam diri Bapa diutus turun ke dunia. Yesus utusan, ya. Ya, utusan dalam diri Bapak. Kata Pak Toko benar. Tetapi bukan Bapak itu sendiri yang turun ke dalam tubuh Yesus, tapi hanya firman atau perkataan, sesuatu yang harus disampaikan Yesus kepada murid-muridnya sebagai ajaran-ajaran yang telah disampaikan Bapak sebagai firman-Nya kepada Yesus. Itu yang benar Pak kalau menurut pendapat saya. Oke, silakan Kang Dito diambil alih, Bunda standby. Tunggu dulu, Mbak Vera dulu, Mbak Vera. Tunggu Kang dulu, Dito thank ntar you sama ini thank you kawannya sama Pak Toko. Pak thank you ini kawannya nah, ya kan. ntar Kang Dito sama thank you tuh. Jadi saya sama Mbak Vera aja. Tidak, kan Bunda izin parkir dulu bentar, izin parkir Pak bentar. Toko kan ada tiga di sini, ada tiga, Kristen, Paul, Pak thank you, Pak Toko. Ya gantian-gantian aja kita, ya kan. Assalamualaikum Pak Dito. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelasin firman aja muter-muter ya Pak Toko. Pak Toko, kalau Yesus memang menurut Pak Toko ini memang firman, ini kan firman dulu ya. Kalau tadi saya mendengarkan bahwa Pak Toko mengimani Yesus itu utusan kan gitu. Tapi substansinya di sini, apakah Yesus itu firman? Karena dalil 1 Yohanes nomor 1 dan 1 Yohanes nomor 14, firman itu menjadi manusia. Kemudian dengan semudahnya Pak Toko mengatakan
Manusia itu Yesus. Padahal Yesus tidak pernah mengatakan di dalam Bible bahwa Yesus itu firman itu sendiri. Ya, karena banyak dalil. Nah, terkait dengan firman, kita coba rujukan di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu di Bilangan 34 nomor 16 dan 17. Dan lagi firman Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepada Musa. Inilah orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka Imam Eleazar dan Yosua bin Nun. Itu yang pertama. Yang kedua, di Ulangan pasal 2 nomor 2 dan 3, lalu firman Tuhan kepadaku. Ini perkataan Tuhan kepadaku, kan gitu ya. Karena firman tadi sempat waktu sebelum rungkat kita sudah bahas mengenai firman. Nah, kalau substansinya firman ini adalah Yesus, dan karena firman itu menjadi manusia, bisa saja firman itu telah menjadikan tanah tadi. Kemudian di Ulangan 2 ini yang sebelum saya baca ya, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah cukup lama aku berjalan keliling pegunungan, beloklah sekarang ke utara. Jadi firman itu menjadi pegunungan, kan begitu ya. Kemudian satu lagi di Kejadian 3 nomor 13. Maka firman Tuhan Elohim kepada perempuan itu, apakah ini yang telah kau perbuat? Maka saut perempuan itu, si ular itu menipukan daku, lalu aku makan. Ini kutipannya adalah firman Tuhan. Kemudian dirujukan di 1 Yohanes nomor 1, firman itu menjadi manusia. Kemudian seenaknya teman-teman Kristen mengatakan bahwa firman yang menjadi manusia itu Yesus. Di Perjanjian Lama, firman-firman itu dan firman-firman yang dikatakan di Bible juga, ini menjadikan langit dan bumi, kan itu. Firman itu langit dan bumi. Kalau memang firman itu menjadi manusia dan itu Yesus, kemudian dituhankan, bagaimana dengan Elohim menjadikan langit dan bumi itu dengan berfirman? Apakah langit dan bumi itu juga Tuhan? Ini kalau kita bahas substansinya seperti itu. Jadi Pak Toko, kalau paham teologi atau paham dogmatis ya, pada saat kita diskusi di sini, ini akan menguras tenaga kita. Bahkan orang yang awalnya dengan energi positif untuk belajar, justru narasi Pak Toko atau mungkin teman-teman Kristen, ini membuat kita itu berpikir kacau dan akhirnya stres. Banyak masuk energi negatif, bagaimana kita, oh iya ya, firman ini menjadi manusia di Perjanjian Baru. Tapi di Perjanjian Lama, Elohimnya orang Yahudi ini dengan berfirman menciptakan segala sesuatu. Jadi Elohim itulah yang sebenarnya Tuhan, kan gitu. Tetapi kenapa firmannya yang dituhankan? Nah, kalau kita ngambil kesimpulan begini, teman-teman Kristen ada yang memahami juga ternyata ada dua Tuhan. Tuhan yang Elohim, Tuhan besar, dan ada yang secara dogmatis, Yesus itu Tuhan, menjadi Tuhan kecil. Nah, ini semakin menyesatkan. Makanya, kalau kita di dalam Islam, di suatu akidah, tidak boleh mempersekutukan Allah, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kan musyrik namanya, kalau misalnya ada sesembahan lain selain Allah. Ini kalau kita di Islam itu sangat dibentengi akidah kita. Penyebab murtadnya lisan kita, karena setelah mengakui bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, kemudian menganggap ada pembanding kepada Allah. Ini musyrik. Jadi tercabutnya kunci surga tadi itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini akan hilang pada saat dogma atau mungkin pemahaman kita ternyata ada Tuhan lain selain Allah. Cuman itu saja. Jadi Pak Toko, kalau misalnya kita mau berdiskusi di sini, mengembangkan dialektika secara moral dan ilmiah, jangan dahulukan narasi tentang dogma, hanya imani, jangan. Tapi menjadi narasumber di atas untuk mengajak orang-orang netizen yang di bawah mendengarkan kita, itu sepakat dengan apa yang kita pikirkan, yaitu menggunakan verifikasi dalil.
atau yang tertulis. Nah, begitu saja dulu. Silakan. Oke. Permasalahan Kang Dito nih, dia pikir saya nggak tahu gitu. Itu masalahnya. Yang Anda tahu saya udah tahu. Kalau Anda menyamakan Yesus sama dengan Adam, karena di Yohanes 1 ayat 14 di situ dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Itu berarti sama dengan Adam menurut Kang Dito. Kami tidak menyembah Adam karena Adam diciptakan oleh firman. Tapi kami menyembah firman yang menciptakan Adam. Sekarang saya akan kasih analogi. Misalnya ketika Sang Ilahi berfirman kepada seorang nabi di dunia, itu berarti Allah mengutus firman-Nya turun ke dunia untuk mengatakan sesuatu. Terus sang nabi yang berada di bumi mendengar firman Allah di depannya yang berkata, "Wahai hambaku," misalnya begitu. Terus sang nabi sujud menyembah firman itu dan berkata, "Ya Allahku," padahal Allah ada di surga. Tapi sang nabi menyebut firman Allah yang ada di depannya di bumi. Sang nabi menyebut, "Ya Allahku." Apakah nabi itu bersalah? Yuk nggak usah jawab itu. Ini saya gaya bahasa diatribe. Yang pertanyaan saya itu adalah jawaban. Silakan Bang Q dan Bang Paul. Terima kasih Bang Toko Pedi Mentari. Sebelumnya saya apresiasi dulu nih buat Kang Dalbo sama Kang Dito sama Bunda Vera untuk komalnya yang diskusi sehat dan santun. Jadi kalau kita mau memahami, mengenal, dan mengetahui siapa Yesus, kita harus belajar dari risalah Nabi Ibrahim. Dari Kejadian pasal 12 sampai Kejadian pasal 18. Apalagi teman-teman muslim kan mengimani juga Nabi Ibrahim ya, dan Musa yang menerima atau menulis kitab Torah. Dan risalah tentang Nabi Ibrahim ini bisa kita dapatkan dari kitab Torah yang ditulis oleh Nabi Musa, di mana dikatakan dalam risalah itu Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, menampakkan diri kepada Nabi Ibrahim. Jadi dari peristiwa ini kita bisa mengambil suatu pelajaran yang sangat berharga. Dan menurut saya ini suatu yang luar biasa. Karena ada seorang manusia yang bernama Ibrahim mendapat suatu berkah atau anugerah yang besar, di mana Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi berkehendak sebentar, merah itu sinyal saya. Ya, menampakkan diri. Jadi tidak sekedar bersuara, merah lagi, atau bermimpi, atau suatu vision, atau melalui merah lagi. Aduh. Ya. Ataupun hanya melalui perantara. Nah,
Abraham yang mengalami pengalaman itu adalah suatu peristiwa yang buat Abraham, sosok yang ada di depannya itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Sehingga dia sujud menyembah dengan muka sampai ke tanah. Nah, tapi Musa sebagai penulis, di mana kita membaca risalah tersebut, bisa melihat seperti Musa, bahwa pada saat dikatakan Tuhan itu menampakkan diri kepada Abraham, maka bukan esensi Tuhan itu sendiri yang datang menampakkan diri kepada Abraham, tetapi melalui utusan, yaitu Malah, atau disebut Malah Yahweh, yang menjadi perwujudan atau bereksistensi sebagai Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Artinya apa? Utusan tersebut tidak sama seperti malaikat Gabriel pada saat mendatangi Maria. Dia hanya penyampai pesan dari Tuhan Sang Pencipta. Maria, kamu akan mengandung. Loh, bagaimana aku akan mengandung? Nah, terjadilah percakapan itu. Tetapi dalam risalah Ibrahim, maka utusan itu mewakili diri pribadi dari Tuhan Pencipta itu sendiri. Dia bereksistensi sebagai Tuhan Sang Pencipta. Sehingga Abraham melihat utusan itu bukan melihat utusan, tetapi melihat Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Dan setiap perkataan yang keluar dari utusan itu, maka itu adalah perkataan dari Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Semoga sampai di sini bisa paham ya. Dan ini suatu risalah yang bisa kita dapatkan di kitab Taurat. Dalam Kejadian mana tadi ya? Ya, masih di Kejadian 21 ya teman-teman. Masih dalam Kejadian 21. Pertanyaannya, ketika mereka sudah diusir, Ismail kan diusir ya, lalu berangkatlah ke atau pencipta? Coba baca dulu semua. Udah tadi dibaca semua. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia, yaitu Yesus Kristus, dan benar, permulaan dari ciptaan. Nah, saya baca. Sekarang saya tanya kepada Anda, baca permulaan dari ciptaan atau pencipta? Bacaannya bukan harus seperti itu. Kalau di dalam Alkitab, dengarkan dulu. Coba, dengarkan. Coba baca itu. Jadi pencipta baca. Jika Anda kita eja. Papa Lopo kita eja. CIP dibaca cip. TAAN dibaca taan. Dibaca pencipta. Enggak ada ilmu kau Sandy, saya bilang dari tadi. Berkubalik lagi. Berkubalik sama kamu dulu. Hah? Berkubalik sama kamu dulu. Balik coba. Pengen tahu saya, coba. Balik. Nah. Apa? Ayo. Nah, gini. Ayo, saya pengen tahu nih. Ayo. Tunjukkan sama kamu ya. Baca dulu ayat apa aja? Ayat 18. Apa? Coba baca Matius 1 ayat 18.
Bacalah. Anda yang majukan, Anda yang baca. Nggak bisa ngedikte. Anda ajukan, lalu kita diskusikan. Dengar ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria di dunia bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Menurut Anda Yesus siapa? Anaknya Maria. Anaknya Maria. Anak manusia. Anak manusia. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Terus? Iya, terus? Nah, Yesus itu siapa? Anak manusia. Anak manusia. Yesus siapa? Anak manusia. Nggak dengar. Suami istri. Iya. Terus? Anak manusia itu menikah dulu, kawin baru punya anak. Saya tanya, Maria itu manusia atau bukan manusia, Maria? Manusia. Yesus anak Maria bukan? Datang dari Maria. Yesus anak Maria atau bukan? Bukan. Saya tanya, Yesus. Maria. Saya tanya, apakah Yesus anak Maria? Kalau kau bilang anak Maria. Saya tanya kepada Anda, apakah Yesus itu yang lahir dari kemaluan Maria? Dia anak Maria atau bukan anak Maria? Dia adalah firman Allah yang jadi manusia. Saya tanya, dia anak Maria atau dia bukan anak Maria? Orang bodoh yang hanya tahu anak Maria, dia bilang manusia. Jadi anak Maria apa? Lalu anak Maria apa? Jangkrik? Anak Maria itu adalah firman Allah yang datang dari manusia. Saya tanya, Maria melahirkan manusia atau tidak melahirkan manusia? Ada yang melahirkan manusia, ada yang melahirkan firman Allah yang jadi manusia. Memang iblis mempengaruhi saya bilang manusia. Orang ini nggak ada ilmu. Dengar. Iblis mempengaruhi manusia untuk melihat Yesus dari makanya Kristen punya keyakinan begini karena dipengaruhi oleh iblis. Yang dipengaruhi iblis itu sudah tahu berkata Yesus terkemuka di dunia dan akhirat. Yang mengatakan Yesus itu Tuhan yang dipengaruhi oleh iblis. Dengar. Yesus terkemuka di dunia dan akhirat. Allah manapun di bawah Yesus. Lanjut aja dulu yang lain. Sudah? Di mana ayatnya Yesus terkemuka di dunia dan akhirat? Itu dalam kitab Anda. Gak ada di Quran, gak ada Yesus, gak ada Isa nama Yesus. terkemuka di dunia dan akhirat. Itu Isa, bukan Yesus. Apakah menurut Anda itu berbeda? Loh, menurut Anda Al-Quran itu menjelaskan Yesus yang ada di dalam Bible? Menurut Anda beda? Loh, saya tanya Anda yang menyebutkan tadi. Menurut saya iya, tapi banyak yang salah. Oh, menurut Anda iya, tapi banyak yang salah. Terus yang benar yang mana? Injil yang ditulis pada abad 1. Oke, mana datanya? Injil ditulis pada abad 1. Udah Anda baca-baca Injil gitu sih. Mana datanya? Alkitab lah yang ada pakai data kalau ngomong. Iya. Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Ya semua itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus. Nah, itu dia. Ditulis di abad 1 itu. Abad 1. Abad 1. Mana buktinya? Mana buktinya? Kalau itu aja pun Anda tak tahu, ngapain ribut di sini? Datanya mana? Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu nanti aku bilang di lagi abad pertama bahwa mereka yang menulis penanya dibeli dari mana? Nah, gitu lagi kau nanti. Asal bunyi aja ngomong Bapak. Andanya asal datang ke sini tapi pengetahuan sedikit pun gak ada. Saya ini pendetanya pendeta, Pak. Saya romonya romo, Pak. Itu kan menurutmu. Itu kan pendapat saya. Itu. Anda itu sebenarnya tidak tahu apa-apa, tapi merasa pintar. Membahas Alkitab orang. Itu. Yang membahas siapa? Saya tidak Anda yang membahas. Dari tadi Anda menyamakan Dewa Kapan saya membahas? Yesus. Kapan saya membahas? Jadi sini bahas apa nih? Bahas apa ini? Yesus, Theos, Dewa. Jadi? Emang Yesus itu siapa, Pak? Yesus itu Tuhan yang dipercaya orang Kristen. Tuhan yang dipercaya orang Kristen. Tuhannya Maria siapa? Yesus. Yesus. Di mana datanya? Maria menyebutkan Yesus Tuhan. Tidak ada disebut, tapi pernah disembah.
Nah, Tapi Mbak, makanya Anda itu sebenarnya namus mengaku malaikat, Anda percaya? mana datanya? Mana datanya? Mana Jadi, datanya? dengar. Mana Bukan datanya? harus mengaku baru kita ngerti. Belajarlah. Ini orang. Nah, ini orang. Bapak Kalau sudah mengatakan berkemuka di Yesus dunia, itu dengar. adalah Tuhan. Dengar Bapak dulu. mengatakan Yesus itu adalah Tuhannya Bunda Dengar. Maria. Sekarang Ya. saya tanya, Yesus ini anaknya Bunda Maria apa bukan? Datang dari melalui Bunda Maria. Oke, berarti bukan darah Yesus dagingnya. adalah anak Maria. Bukan darah daging Maria, tapi lahir dari sana, iya. Iya. Oke. Kan tak usah bikin caption Daging ketawa itu. Yesus adalah anaknya Bunda Maria. Datang Saya tanya, melalui Bunda Maria, mengerti datang pada dari saat Yesus, pada saat Yesus sudah lahir, siapa Ya. yang disembah oleh Bunda Maria? Yes, Maria mempermuliakan Yesus bahkan sebelum dari kandungan. Saya tanya, pada saat Yesus sudah lahir, siapa yang disembah oleh Bunda Maria? Maria menyembah Yesus juga Allah dan juga Roh Allah. Berarti Maria menyembah 3 Tuhan. Anda tak mengerti. Tangan Anda, kaki Anda, dan kepala Anda bilang 3. Bapak ini kurang apa? Yesus difitnah, Maria juga difitnah. Yesus tak pernah mengaku Tuhan, Anda katakan dia Tuhan. Bunda namun Maria mengaku tidak malaikat, pernah Anda menyembah percaya. 3 Tuhan, Karena Anda Anda tak katakan berpikir. dia menyembah 3 Tuhan. Koplak Anda ini tukang fitnah. Yang koplak itu ada namus mengaku malaikat, Anda percaya? Mana datanya? Nah, udahlah. Ya, udahlah. Nggak usah harus ke sana. Mungkin orang semua udah ketawa itu nengok ini. Harus mengaku baru mengerti. Hah? Yesus sudah lahir. Kenal gurun mengaku baru Anda tahu kenal gurun, kadal gurun. Yesus sudah lahir toh. Nah, pada saat Yesus sudah lahir, setelah Yesus ini dewasa, Yesus ini kan memberikan ajaran-ajaran kepada murid-muridnya, betul? Ya betul. Nah, Anda pada pandai. saat Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, ya, Yesus perintahkan berbakti dan menyembah kepada siapa? Ya, kepada Allah yang Esa. Nah, kepada Allah yang Esa, Allah yang tidak bisa dilihat, betul? Ya, Anda pintar, ya. Nah, siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Sebab Yesus itu adalah baginda. Macet kan? Macet. Ketawamu yang bikin macet. Macet langsung. Kalau mobil, bukan macet. Karena apa yang Bapak yakini itu tidak berdasarkan dari ajaran-ajaran Yesus. Satu, Dengar. jangan dipotong. Oke. Yesus selama masih hidup di dunia, Yesus menyembah Tuhan. Yohanes 4 nomor 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, Yesus dan murid-muridnya, menyembah yang kami kenal. Artinya Yesus menyembah Tuhan. Matius 26 nomor 39, Yesus bersujud dan berdoa kepada Tuhan. Matius 11 nomor 25, Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi satu-satunya. Oke? Dan di Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10, Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhan. Ya, Anda pintar. Oke, pertanyaan saya. Mau ku tambah lagi? Pertanyaan saya. Silakan. Yang memerintahkan Bapak Sondi ini menyembah Yesus, itu perintah siapa, Pak? Sudah. Karena saya bilang tadi, iblis mempengaruhi manusia. Manusia saja. Jangan ketawa dulu. Kasih waktu 1 menit ya. 1 menit 1 orang, udah? Ya, silakan. Udah, 1 menit 1 orang, biar pintar kalian. Ya. Iblis mempengaruhi manusia untuk melihat sisi kemanusiaannya saja. Yang dilihat oleh manusia yang dipengaruhi iblis ini, Yesus lahir, Yesus makan, Yesus tidur, Yesus berdoa, Yesus nangis, Yesus juga disalib, Yesus mati. Siapa yang nangis itu? Siap. Udahlah, 1 menit, udah aku bilang. Itu yang dipaksakan iblis untuk diketahui manusia. Sebenarnya di dalam Injil, isi itu sudah ditulis. Yesus berkata, saya penguasa bumi dan surga. Saya penguasa alam hidup dan alam maut. Saya datang dari atas, kalian dari bawah. Saya akan pergi ke surga memberikan tempat untuk orang yang percaya. Sudah?
Itu pikirkan. Siapakah Yesus? Manusia kah? Cukup. Sudah, baik. Sudah. Baik. Baik. Kembali ke pertanyaan saya. Yang memerintahkan Bapak Sondi menyembah Yesus, yang memerintahkan siapa? Jawab. Kalau Anda tahu Tuhan, haruskah Anda diperintahkan untuk menyembah? Macet. Haruskah Anda diperintahkan untuk menyembah? Jangan bilang siapa-siapa Pak Palopo, biar kita aja yang tahu ya Pak Palopo ya. Saya tanya dulu. Jelah, izin tanya Bang Sandy. Aku izin tanya. Jangan dipotong dulu. Oh ya. Silakan. Macet Pak, kenapa Anda kesulitan menjelaskan atau menjawab pertanyaan saya? Karena keimanan Anda bukan ajaran Yesus. Makanya Yesus berkata, bijaksanalah. Bijaksanalah. Jangan harus dikatakan saya adalah Tuhan baru percaya dia Tuhan. Padahal malaikat namus mengaku malaikat, Anda percaya. Bukan dari pengakuan baru kita harus tahu siapa dia itu siapa. Bukan dari pengakuan. Pak, selama masih hidup di dunia, Yesus memperkenalkan Tuhan nggak Pak? Iya, diperkenalkan. Siapa Tuhannya Yesus? Nah, Tuhannya Yesus ketika dia sedang dalam rupa manusia dia berkata Allah. Tuhannya Yesus adalah Allah. Nah, Tuhannya Pak Sondi siapa? Allah. Yesus? Ya. Allah juga. Berarti ada dua berarti. Ada dua. Menyembah dua Tuhan Pak Sondi nih. Saya mencium tangan bapak saya. Dengarkan dulu. Makanya lu bilang. Saya mencium tangan bapak saya. Saya juga mencium keningnya. Saya mencium kakinya. Berapa yang saya cium? Saya nggak nanya bapaknya bapak, yang biar saya tanya Tuhannya Yesus sama Tuhannya Pak Sondi. Kenapa larinya ke bapak-bapak? Makanya Anda itu gini pikiran Anda. Dengar. Anda manusia punya tangan satu. Terbukti Bang Palopo, umat Kristen ini bukanlah pengikut Yesus. Umat Kristen ini penentang ajaran Yesus. Itu yang benar. Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Yesus tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk menyembah kepada Yesus, melainkan ajaran Yesus memperkenalkan satu Tuhan yakni Allah, dan perintah Yesus menyembah Allah. Umat Kristen justru menyembah Yesus. Antikristus kalian ini umat Kristen. Itulah pengaruh iblis. Ya betul, itu pengaruh iblis itu. Pengaruh iblis itu samamu. Jadi ketika Yesus disembah, Yesus tidak menolak. Dan Yesus juga berkata, saya datang dari atas, Anda dari dunia ini. Keluar dari Yesus mana? Berkata, saya satu dengan Bapa. Bapak Yesus datang dari atas. Yesus keluar datang dari atas. Keluar dari mana? Keluar dari mana? Macet itu kepada manusia. Nah itu. Oke. Kaunya manusia yang dilihat manusia dari selangkangan. Nah, itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edukasi kan? Iya, ini edukasi Pak. Edukasi ini Pak ya. Anda punya hati yang bersih, Anda akan mengerti. Baik. Jadi begini Pak ya. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa Yesus berkata, aku datang dari atas, betul? Ya. Keluar dari mana? Silakan. Yang namanya menyamakan diri dengan manusia berarti mengalami manusia. Sudah cukup ini menghinakan apa yang dimiliki oleh Bunda Maria. Benar-benar Bapak ini. Bapak menghinakan, tidak menghargai apa yang menjadi sebuah mahkota yang dikatakan ibu atau Bunda Maria. Di mana faktanya Bunda Maria itu seorang perempuan, wanita suci, dan memang orang tua dari Yesus itu sendiri, dan faktanya di sana telah lahir. Telah lahir itu berarti kan kita semua tahu dari rahim seorang bunda. Kalau Bapak mengatakan itu tidak lahir dari rahimnya Bunda Maria,
ini terus Bapak ini mau ngajak gila berjamaah namanya itu, Pak. Buka kameramu dulu, buka kameramu. Kita dulu, gampang, oke. Santai, Pak. Kalau jadi ini Bapak ini buka kamera loh. Masa anak Maria dihilangkan? Nah, sudah. Nah, gimana? Ayo. Betul, saya tidak menyangkal Yesus lahir dari rahim Maria. Udah? Tapi apakah Anda tahu Yesus itu bukan darah daging Maria? Ya kalau darah daging Maria lah. Nah, itu yang Anda tahu. Yesus. Tapi tidak ada hubungan biologis gitu loh, Pak. Bukan darah daging Maria. Lah terus darah daging siapa, Pak? Mengandung roh Allah, itulah. Lah terus rahimnya Bunda Maria Bapak taruh mana? Kalau kayak gini cara kalian kalau aku bicara bikin tertawa gimana? Gitu. Saya nggak tertawa loh, Pak. Ini apanya nih hostnya nih? Tolong yang ketawa dia diblokir ya, yang ketawa diblokir ya, tolong ya. Yang ketawa saya blok ya, yang ketawa ya, saya blok. Tolong teman-teman jangan menghujat, yang menghujat nanti dikasih koin ya. Saya sudah biasa menerima seperti itu dari Anda, udah biasa. Jadi Yesus itu bukan darah daging Maria. Nah, terus darah daging siapa? Roh Allah yang datang dalam rupa manusia, bukan darah daging, bukan darah daging Maria. Terus rahim Maria ditaruh mana, Pak? Hanya datang melalui rahim Maria. Nah, disinilah Pak, pada saat seorang janin itu ada di dalam rahim seorang ibu. Terus itu nutrisinya dari siapa, Pak? Kalau bukan dari Bunda Maria. Kalau masalah itu, walaupun sebenarnya tanpa Maria, Yesus bisa datang. Kenapa nggak langsung ketebuk gitu aja, Pak? Nah itulah kemahakuasaan Allah dan itulah maunya. Maunya siapa, Pak? Maunya gini, Pak. Nah, bedakan gini, Pak. Bedakan satu konsep Tuhan yang mengkonsepkan satu konsep tentang ketuhanan dengan manusia yang mengkonsepkan ketuhanannya. Kalau kita lihat di perjanjian lama itu Tuhan yang mengkonsepkan untuk umatnya, untuk Bani Israel. Nah, tetapi kalau Kristen kita lihat manusianya yang mengkonsepkan Tuhan. Contoh nih, datangnya konsep Tuhan turun menjadi manusia itu setelah Yesus nggak ada. Sebelum Yesus tidak ada, sebelum Yesus itu terangkat ke langit, sewaktu Yesus itu masih ada, itu tidak ada konsep Tuhan turun menjadi manusia selain konsep pagan. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Udah cukup. Nah, silakan. Itu kan pendapat Anda. Enggak di dalam Bible, Pak. Dengarkan aja dulu, dengarkan aja. Nah, lanjut. Itu pendapat Anda. Jadi jauh pun sebelum Yesus lahir, sudah tertulis jauh ya, 450 tahun sebelum Yesus lahir. Dalam kitab Yesaya sudah dikatakan Yesaya akan kedatangan Yesus. Begini baca, Pak. Yesaya 9 ayat 5 ya 9. Seorang anak akan lahir, udah, lambang pemerintahan ada di bahunya, dia akan disebut Allah yang perkasa. Sudah, itulah. Pak, jangan tipu-tipu, Pak. Ini nih tipu-tipu telah lahir. Tipu-tipu, Pak. Jangan menambah-nambahi firman Tuhan. Kalau kita buka, Pak ya, kita buka. Yesaya berapa Bapak sebutkan? Yesaya 9. Kita buka ya sama-sama ya teman-teman ya. Biar kita ini nggak kena ini prank. Nah, Yesaya 9 ya. Kita kan nggak tahu nih. Iya. Coba kita yang jujur atau Bapak yang jujur. Yesaya 9. Tengoklah entah ayat 5 entah ayat 6. Ayat 5, ayat 5, nomor 5. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya. Coba Bapak artikan, telah itu akan terjadi atau sudah terjadi, Pak? Disinilah kita harus mengerti. Macet lagi Bapak, ini macet lagi di sini. Macet ini. Israel itu, di Israel dengar ya, bahasa Israel
sesuatu itu walaupun belum terjadi, tapi jika pasti mereka mengatakan telah. Ah, macet ini. Macet ini Bapak ini macet asli. Coba saya bertanya nih kepada hostnya nih. Saya izin bertanya host, karena hostnya ini kan sahabatnya Bang Palopo toh. Bang Palopo, anak saya telah lahir. Yang ada di pikiran Bang Palopo, yang ada di benak Bang Palopo, anak saya atau bayi saya itu sudah di luar perut atau masih di dalam perut? Sudah di luar, kan sudah lahir, telah. Nah, sudah lahir. Itu orang sehat itu. Tapi Bang Boboy, tadi Bapak ini mau nipu kita. Dia menyebutkan akan lahir. Padahal dalilnya sebab seorang anak telah lahir. Bapak tadi mengatakan akan lahir. Dari disinilah kita mengerti bahasa. Enggak gini Pak, Bapak tadi menyebutkan akan lahir, sedangkan yang tertulis itu sebab seorang anak telah lahir. Makanya dengan Bang Boboy disebutkan tadi, Bapak ini jangan menambah-nambah firman Tuhan. Kita nggak boleh loh nambah-nambah Pak, dosa. Anda yang kurang mengerti, makanya Anda mengira menambah-nambah. Dengarkan biar aku jelaskan. Coba Bapak baca, coba Bapak baca sendiri. Jika orang Indonesia mengatakan telah, berarti itu sudah, iya kan? Itu orang Indonesia kan? Tapi kalau orang Israel, sesuatu yang belum terjadi pun, jika mereka menganggap Bapak itu mau pasti, ngajak gila berjamaah namanya itu bukan Pak. gila berjamaah, Anda yang Gila kurang berjamaah mengerti itu namanya Pak. Anda kurang mengerti bahasa. Enggak, kalau ini Bapak benar-benar mau ngajak gila berjamaah Pak. Benar kalau ini. Bukan. Nah, itulah sebenarnya itu harus tinggi pengetahuan. Jangan. Nah, sekarang Bapak bisa baca Ibrani enggak? Baca bisa. Coba dibaca. Bapak baca. Ibrani apanya? Bahasa Ya Ibrani. itu sebab seorang anak akan telah lahir itu. Bapak baca. Sebenarnya saya tak bisa. Nah, itu ngaku aja jujur gak bisa. Di situ memang artinya itu telah lahir, karena itu menceritakan tentang Yesaya, bukan untuk Yesus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kita lihat perikopnya Pak. Kelahiran Raja Damai di sini menceritakan bahwasanya Yesaya itu telah lahir gitu loh. Menceritakan Raja Damai. Kelahiran Raja Damai Pak. Yesaya menuliskan itu bukan menceritakan tentang Yesaya. Yesaya menuliskan itu, itu siapakah Raja Damai? Allah yang perkasa, isi yang dinubuatkan Yesaya itu. Ini bukan nubuatan Bang. Oke, saya masuk sedikit Pak. Saya masuk sedikit Bang. Saya masuk sedikit Pak ini. Kalau menurut Anda telah lahir itu artinya belum lahir gitu ya? Akan lahir ya? Dalam di Israel, tradisi Israel, sesuatu yang pasti terjadi mereka mengatakan telah. Artinya belum ya? Belum. Betul? Ya. Oke. Bagaimana dengan ayat Lukas 2:11? Hari ini telah lahir. Itu sudah lahir atau belum? Itu sudah. Kok sama Bapak ini? Memang ajak gila berjamaah Bapak ini. Bapak kalau gila-gila sendiri aja Pak. Waduh, saya jangan diajak gila Pak. Wah, kacau Bapak. Bukan, memang itu bahasanya. Coba Anda bertanya ke Israel sana. Sesuatu yang pasti terjadi walaupun belum terjadi. Baik Pak. Lukas 2:11 di situ dikatakan hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu sudah lahir atau belum? Anda punya telinga atau enggak? Sudah lahir atau belum Pak? Anda punya telinga atau tidak? Belum dengar. Sudah lahir atau belum? Sudah lahir. Sudah lahir. Nah, telinga itu dipakai. Itu. Oke, berarti di Lukas 2:11 sudah lahir ya, betul?
Sudah lahir. Sudah lahir. Yesaya 96 telah lahir. Sudah lahir atau belum? Belum. Macet lagi. Macet lagi. Saya sudah bilang di Israel itu sesuatu yang akan terjadi, tapi pasti mereka menggunakan kata telah. Bukan hanya setelah lahir. Yang pasti terjadi walaupun belum terjadi, mereka menggunakan kata telah. Gini loh Pak ya. Kalau di sini kan kita berpandu, kita sama-sama terjemahan. Yesaya 9 yang kita katakan telah lahir terjemahan LAI. Di Lukas 2:11 tadi juga terjemahan LAI. Terkecuali begini Pak, terkecuali ya. Perjanjian lama Bapak itu masih memakai bahasa Yunani atau Ibrani, ya kan? Kita belum mengartikan dalam terjemahan. Terus yang perjanjian baru sudah pakai LAI atau sudah terjemahan, itu baru Bapak bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Tetapi di sini sudah jelas artinya itu telah semuanya orang tahu. Mau dilarikan kemanapun namanya telah itu sudah, motor itu telah terbeli, berarti sudah ada motornya Pak. Ya, Anda bisa mengerti. Bahasa Indonesia tidak sama dengan bahasa Israel. Oh, nggak sama Pak. Tapi ini terjemahan Pak. Dengarkan dulu, makanya itu ketawa-ketawa itu bodoh itu sebenarnya. Ketawa yang ketawa bodoh, nanti dapat koin. Jangan tertawa, nanti dapat koin nanti. Jadi begini, bahasa Indonesia itu tidak sama dengan bahasa Israel. Sebenarnya orang Kristen mau menerjemahkan itu dengan kata akan, tetapi jika dirubah itu salah. Sebab yang mengubah, menambah, mengurangi makna Alkitab itu dapat murka Allah. Jadi tetap memakai kata telah, tetapi mengerti di Israel itu sesuatu yang akan terjadi tapi pasti terjadi, mereka menggunakan kata telah. Sekarang gini Pak ya, Bapak mengatakan orang yang menambah dan mengurangi berdosa. Siapa yang menambahi, siapa yang mengurangi? Bahkan kalau kita lihat dari narasi Bapak pertama tadi, Bapak yang merubah bukan menambah tapi merubah. Secara nyata Bapak mengatakan anak itu akan lahir. Akan lahir, Bapak sudah merubah satu akan, waktunya harusnya telah, Bapak katakan akan. Setelah itu isinya Bapak narasikan sendiri tanpa berpandu kepada Bible Bapak sendiri. Sedangkan saya membaca secara teks data valid yang ada tertulis. Terus siapa yang merubah, siapa yang menambah, siapa yang mengurangi, terus yang Bapak katakan berdosa itu siapa ya kira-kira Pak ya? Anda pandang enggak? Yang dikatakan berdosa siapa Pak Was? Ya dia sendiri. Gimana Bapak yang merubah sendiri kok gimana Bapak ini? Jangan biasakan mendengar dan melantunkan tak tahu arti. Saya sudah bilang budaya dan bahasa Indonesia dan Israel itu berbeda. Sudah saya bilang di Israel itu jika sesuatu terjadi, jika sesuatu Pak Sendi, ya, jangan mengajari anak keturunan Anda menjadi anak yang tidak jujur, anak yang tidak cerdas. Sebenarnya Anda mana? Atau gini, kita balik dulu. Balik lagi. Balik kayak itu. Saya bertanya kepada Anda, seorang anak telah lahir, itu menurut Anda siapa? Seorang anak telah lahir di masanya Pak, di masa Yesaya. Siapa itu yang disebut Allah yang perkasa, Raja Damai? Siapa Hizkia itu? Pak, Hizkia di situ. Hizkia, coba tunjukkan. Hizkia kita baca ya, kita baca dari awal ya. Satu perikop ya, Bang Boboy. Satu perikop ya. Bang Boboy yang baca atau gimana dalam penginjilan pagi hari ini yang tanpa perpuluhan, Bang Boboy? Bang Boboy mau melakukan penginjilan pagi hari ini yang tanpa perpuluhan, Bang Boboy? Iya, baca aja, dari awal Erwin. Ya, lanjut. Tetapi Yesaya 9 nomor 1:2. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut.
daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang, yang besar mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekankan dan gandar yang di atas bahunya serta tingkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Median. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan nama disebutkan oleh penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi menurut Anda itu siapa? Nah, pertanyaannya Pak, lambang apa yang ada di atas pundak Yesus? Lambang pemerintahan apa? Silakan. Lambang pemerintahan apa? Dia disebut raja, walaupun tidak ada negara. Bukan Pak, di sini dikatakan seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan. Yahya Waloni ku dengar. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Pemerintahan. Betul? Pak Boy. Izin Pak Boy buka kamera dulu. Kenapa Bapak dendam sama saya? Siapa tadi yang apa? Lanjut Bang Erwin, lanjut. Iya. Terus apa lagi? Masalahnya itu loh, telah lahir. Iya, udah ku bilang Israel itu sesuatu yang akan terjadi, tapi pasti mereka mengatakan telah. Oke, sudahlah, sudah abaikan saja itu. Bapak minta saya open cam kan? Oh, oke, silakan. Kalau bisa kita semua open cam. Ya. Baik, saya open cam ya. Ya. Oke, saya buka kamera. Dibesarkan Bang Palopo. Besarkan Bang Palopo. Ya, Pak. Di Lukas 2 nomor 11 yang ditanya oleh Bang Palopo tadi, seorang anak telah lahir, ya. Kristus Tuhan di kota Daud, betul? Itu Tuhan apa Tuan, Pak? Tuhan. Tuhan. Bapak taunya Tuhan? Tuhan. Bapak tahu nggak kalau dia itu dulunya Tuan, Pak? Bisa saja. Bisa saja. Nah ini Pak. Ini Pak. Lukas 2 nomor 11. Saya baca ya Pak ya. Iya. Catawi hari ini menjadi beranak pada jauh orang jang salo ani itu. Jang ada Kristo Tuan itu di negeri David. Ya. Tuan Pak. Yang lahir itu Tuhan Pak, bukan Tuhan Pak. Sudah? Iya, sudah Pak. Jadi itu kan terjemahan ya kan? Terjemahan itu kan? Buka kameranya lah. Iya Pak, terjemahan. Mukanya ditunjukkan. Buka kamera. Ayat berapanya? Yang tadi itu kan ayat terjemahan. Berapa? Enggak, mukanya ditunjukkan. Wajahnya. Biar jelas. Asap rokoknya Pak, tadi sudah kena peringatan Pak. Kena peringatan nanti ke Bennett nanti. Oke. Saya juga lagi ngerokok Pak, nggak bisa open cam Pak. Nggak, jauhkan rokoknya. Iya, saya juga nggak pakai baju Pak. Pakai baju lah biar sopan dikit. Janganlah, nggak enak. Ya, kenapa Mbak? Itu data Pak Sandy, yang penting itu data, bukan mukanya orang. Kita kan diskusi gitu loh. Tahu malu. Ini lebih masalah data ini Pak. Ini data. Iya, masalah data. Dari silakan Anda menunjukkan data bahwa orang-orang Ibrani pada saat itu kalau telah lahir diartikan akan lahir gitu loh. Jangan berasumsi. Nanti jadi merah bahasa Indonesianya Pak. Saya belajar dari Google, dari YouTube, bahwa saya juga bertanya dulu tentang itu.
Kenapa pakai telah? Kan itu. Jadi dari sana saya dapat kalau di Israel itu sesuatu yang akan terjadi tetapi pasti mereka menggunakan kata telah. Itulah di Israel. Jadi tentang yang Anda bilang tadi, Tuhan, memang benar pada mulanya itu diterjemahkan Tuhan, terjemahannya itu ya pada mulanya. Tetapi dengan banyaknya ditemukan kurios theos atau Lord God dalam bahasa Inggris. Coba terjemahkan Lord God ke dalam bahasa Inggris. Jika Lord harus Tuhan atau kurios harus Tuhan, apakah diterjemahkan itu Tuhan atau Tuhan Allah? Jadi setelah diteliti, kurios theos itu harusnya Tuhan Allah, bukan Tuhan Allah atau Tuhan. Itu makanya itu direvisi kembali jadi Tuhan. Ya. Sekian dari saya. Apa kitab Bapak ini kan berbahasa Yunani ya Pak ya? Kok lari-larinya ke bahasa Inggris, ke bahasa ini Pak ya? Kalau Bapak lari ke bahasa Yunani, Theos itu kan dewa Pak. Iya. Theos kan dewa. Makanya tadi dibahas dewa-dewa itu Theos ya kan. Nah Yesus itu adalah anak Theos. Nah merujuk dari satu bahasa, kira-kira Bapak setuju nggak kalau anak dewa di situ bahasanya aslinya kalau dilarikan ke bahasa asli gitu loh. Anda yang kurang mengerti, yang dibilang anak berarti dilahirkan, itu kan itulah anak. Jadi sebenarnya Yesus itu dibilang anak Allah, itu firman Allah, artinya bagian kecil dari Allah. Makanya Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku jauh lebih besar daripada aku datang dari dia di dalam aku di dalam dia. Nah, itu. Ini larinya kemana nih Bang Boboy? Larinya kemana? Ini kan tentang bahasa. Bapak tadi sudah membahas ini, larinya ke Theos. Kita ikut, enggak gini loh. Tadi sudah bahas ini, Bapak pindah ke Theos. Kita ikuti ke Theos, larinya entah kemana-mana. Ini gimana nih Bang Palopo? Tapi sulit juga Bang, karena Pak Sandi ini menurut asumsinya nggak ada data gitu. Jadi bego, jadi itu berjamaah kita Bang, jadi bodoh berjamaah nanti. Masa lahir itu belum lah. Anda kan buka Google-nya di situ kan, buka Google kan, Anda pakai Google di situ kan. Iya, urusan kita buka Google. Apakah itu benar? Bang Palopo buka Bible, itu urusan kita pribadi Pak. Itu cara kita berdiskusi supaya kita punya data yang valid. Tidak asumsi, tidak ngarang bebas, tidak menambah yang tertulis, tidak mengurangi yang tertulis, tidak merubah-rubah yang tertulis. Gitu loh Pak. Jika harus semua seperti itu, pertanyaan Anda terlalu panjang nanti. Itu ditulis sama siapa? Pakai pena apa? Harus dalam kebenaran loh Pak. Nah, itu terlalu jauh kita ke sana. Membahas kebenaran itu harus valid Pak. Anda pintar, udah membaca Alkitab, itu Anda harus tahu. Harus tahu apanya? Tahu semua, jangan tahu sebagian. Anda berkuar-kuar. Bapak yang dibuka. Kita membaca, Bapak yang harus bisa menjelaskan. Ternyata Bapak sendiri baca aja nggak pas, mau menjelaskan gimana Bapak ini? Apanya nggak pas gua? Nah, coba gini, kita membahas Yesaya 9, ya kan? Bapak mengatakan itu akan lahir, sedangkan yang tertulis telah lahir. Sedangkan Bapak menarasikan sangat jauh berbeda dengan yang tertulis. Saya membacakan secara gamblang, komanya pun tak bacain, tak sebutin, tidak dikurangi, tidak ditambahi, dan tidak dirubah. Lah kok saya yang dikatakan nggak ngerti Bible? Saya sudah terangkan bahasa Indonesia, budaya Indonesia tidak sama dengan bahasa Israel, budaya Israel. Tenang Bang Blender, tenang dulu. Bang Blender nanti dulu. Sudah. Saya sudah bilang tadi, di Israel itu sesuatu yang akan terjadi tapi pasti terjadi. Mereka menggunakan kata telah. Anda mengerti itu? Kita itu Pak, jangan diajak gila berjamaah. Kalau telah itu akan dikatakan akan Pak. Sekarang saya tanya gini Pak. Oke, saya pahami kata Anda. Saya pengen tahu
Bapak menafsirkan ini telah itu menjadi akan. Bapak pakai kaidah apa? Metode apa dalam menafsirkan Bible sehingga kita dikatakan di sini menyebutkan telah, Bapak salahkan karena itu kata Bapak masih akan. Bapak pakai metode apa coba? Pakai metode apa? Woi, nggak tahu ternyata metode Alkitab itu ada hermeneutika, sintetik. Bapak nggak tahu ternyata mau ngajarin kita, Bang Palopo. Aduh, kacau ini. Bible itu ada metode hermeneutika untuk menafsirkan Bible itu sendiri. Namanya metode hermeneutik. Kita aja tahu, Pak. Makanya Pak, metode hermeneutik ini ada metode sintetik. Ya kan, ada yang biasanya itu dikatakan orang tuh perumpamaan, itu kan, itu ada metode-metode Pak. Tapi di sini bukan metode yang dikatakan perumpamaan atau apa, tapi telah lahir itu jelas. Iya, sudah saya jawab, tapi Anda tidak menerima, tidak terima. Ya karena Bapak tidak memakai metode ilmu dalam penafsiran Alkitab, dalam penafsiran Bible sesuai dengan kaidah dasar penafsiran Bible itu sendiri, Pak. Gitu loh. Saya balikan pertanyaan itu tadi samamu. Menurut Anda itu siapa? Yedekia kok Yedeskia. Alasannya apa? Hah? Bukan alasan, rujukan dalil itu. Masa ada alasan? Dia akan disebut. Nah, aduh. Intinya kita nggak lari-lari kemana-mana. Namanya telah lahir, Pak. Sampai ke ujung dunia pun, kalau namanya telah itu, Bang Blender telah berangkat, Bang Blender telah pergi, gitu kan? Berarti memang sudah melangkah, namanya telah pergi. Kalau telah lahir berarti sudah brojol, Pak, gitu loh. Itu kan. Jadi makanya aku bilang kita itu berbeda bahasa dan budaya dengan Israel. Sama Pak, bahasa Indonesia kita itu, aduh. Iya. Coba dulu artikan dulu have bahasa Inggris. Sekarang gini loh Pak, ini di depan ini. Di depan ini, Bapak nggak usah ngeles, Bapak nggak usah ngeles atas Bapak ketidaktahuan Bapak. Ini masalah ini Bang Blender, masalah dengan ketidaktahuannya tidak membawa data yang valid, tapi sok tahu. Nah ini sok tahu, tapi ditanya beleng-beleng, muter-muter, plonga-plongo, nyebutin dalilnya dirubah sendiri. Ini kan gabrol namanya, Pak. Saya kan sudah terangkan kepada Anda. Cuman otak Anda susah mengerti. Bukan Bapak, bukan menerangkan, tapi kalau saya lihat Bapak itu merubah isi Bible Bapak sendiri. Siapa yang merubah? Nggak ada yang merubah itu. Nah, coba Bapak sebutin. Bapak mengatakan Yesus lahir di pohon kurma. Itu lahir. Itu. Merubah nggak itu kira-kira? Yang mengatakan merubah itu, mengatakan Yesus lahir di pohon kurma. Itu berubah. Ini mau lari-lari Pak. Bapak terekam CCTV saya. Bapak itu mengatakan akan lahir, sedangkan tertulis telah lahir. Terus saya baca secara gamblang, komanya saya baca, siapa yang merubah? Tak ada yang merubah. Bapak akan itu merubah kok. Telah dia ganti akan kok. Mana ada aku ganti itu? Pak, siapa Pak Palopo dengar tadi? Bapak ini mengatakan akan kan? Baik. Atau gini aja lah, begini Bang Belinda, saya agak bingung juga ini. Jadi kalau tulisannya telah lahir diartikan akan, tapi kalau tulisannya akan diartikan telah lahir. Ini bagaimana ini? Jadi gara-gara itu setiap hari habis pulsaku mencek Tuhan tiap hari lahir. Itu yang pertama. Setiap hari ku cek, ketika aku baca di Bible itu Tuhan lahir setiap hari, habis pulsaku. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, aku rasa penasaran ketika aku melihat sejarah. Salah satunya sejarahnya Yesus ini. Kenapa salib itu di Golgota tidak ada di Tarutung? Berangkat aku ke Tarutung, ku tengok salib kasih, rupanya sudah pindah dari Golgota ke Tarutung. Nah ini dia dong. Makanya aku bertanya kepada orang Tarutung sana, halak batak Tuhan Yesus ini? Iya katanya. Iya, ada makanya. Makanya ada yang
mengatakan situ orang. Jadi yang namanya berubah itu tadi itu. Yang dari Golgota salibnya pindah ke Tarutung, itu namanya berubah. Nah, beda dia. Makanya aku tanya, kemananya salib nih? Aku ketik di YouTube, penyalipan Yesus di Golgota. Nah, tukang tambal ban yang keluar, tukang tambal ban. Nah, cemana itu? Leku, cemana itu sekarang di Golgota? Kenapa tidak ada salib Yesus itu? Padahal di kampungku di sini banyak kali sejarah-sejarah. Mananya dia sekarang salib itu? Buka kamera. Coba lah. Hah? Buka kamera. Ngapain kau sudah buka kamera? Nanti suruh cinta kalau sama aku ya saja lah. Kamu mandang muka aku itu tegang burungmu. Asal aja, bahas aja. Coba. Biar orang kenapa? tahu Anda itu siapa. Nggak perlu tahu, udah tahunya aku siapa aku. Sekarang enggak. Kenapa itu bisa berubah? Hantu atau manusia? Apa? Hantu apa manusia? Manusia lah. Aku kalau hantu mana bisa bercakap aku? Hantu itu Yesus. Telah bangkit itu hantu, bukan Yesus, bukan Tuhan. Hantu apa manusia? Manusia lah. Kalau hantu itu kayak Yesus telah bangkit. Hantu. Ada wujudmu biar ku jawab ya. Walaupun tak ada wujudmu biar ku jawab. Dah. Ini sur aku dengar ini. Kenapa? Udah? Lebih saya bicara. Oke lah. Nah, kenapa di Tarutung lebih banyak salib atau di Timur Timur atau di itu dia. Romawi? Iya, Israel tidak ada, begitu kan? Iya betul. Bukan Israel.